wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas perkenannya pada hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah sholat Id dalam rangka meraih kemenangan setelah sebulan penuh kita melaksanakan perang hawa nafsu, menjalankan ibadah puasa. Kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul membawa ajaran kebenaran, ajaran Islam, ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahi Islam. Selaku khatib wasiat taqwa khususnya buat khatib pribadi dan tentunya kepada segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menambah takwa yang sesungguhnya, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir berkumandang dari seluruh pelosok di penjuru dunia dan khususnya di Indonesia, menandakan bahwa bulan suci Ramadan telah berakhir. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan pada tahun berikutnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pesan Ramadan adalah di antaranya mendidik kita untuk dilatih menjadi kepekaan sosial. Bukan hanya sekedar kita untuk bisa merasakan lapar buat pribadi, tetapi kita bisa membayangkan bagaimana banyak umat Islam di kalangan kita yang setiap harinya mungkin berpuasa. Berpuasa bukan karena kewajiban, tetapi karena tidak mendapatkan makanan, karena sulit untuk mendapatkan penghasilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan sholat Id, kemudian dia menyalami seluruh para sahabat.
tiba-tiba di sudut tertentu ada seorang anak yang menangis. Kemudian Rasul menghampiri, "Wahai anak, kenapa engkau menangis pada hari yang sangat bahagia ini? Sementara orang merayakan berkumpul sama keluarganya, menggunakan pakaian yang baru, kemudian makan bersama. Tapi kenapa engkau menangis?" Anak tersebut menjawab, "Wahai Tuhan, beliau tidak tahu bahwa yang bertanya adalah Rasul. Wahai Tuhan, di saat ini ketika anak-anak berkumpul bersama orang tuanya, memakai pakaian bagus, kemudian bersama-sama makan, kami tidak bisa berkumpul dengan orang tua kami. Ayah kami diajak oleh Rasulullah berperang dan kemudian di medan pertempuran meninggal dunia. Kami menjadi yatim. Ibuku nikah kembali dan dibawa sama suami." Rasulullah terhenyak dan kemudian meneteskan air mata. Pada saat itu kemudian Rasulullah menawarkan, "Maukah jika Siti Aisyah menjadi ibu?" Kemudian Ali bin Abi Thalib sebagai pamanku dan Hasan serta Husain menjadi saudara sepupu, serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi ayah. Anak itu kemudian menangis dan memeluknya dan dibawanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah. Rasulullah memerintahkan kepada Siti Aisyah untuk segera anak itu dimandikan dan diberinya pakaian yang bagus, diberinya makanan yang enak. Maka pada saat itu kemudian Rasulullah mengundang para sahabat, "Wahai sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor, perhatikan baik-baik mulai hari ini. Barangkali di antara sekian banyak orang di daerah-daerah kamu sekalian ada anak yatim yang tidak bisa terurus oleh orang tua karena sudah tiada. Maka kamu berkewajiban untuk menyantuinya dan mengurusnya. Dan siapa saja yang menyantuni anak yatim kemudian mengurusnya, kelak," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "bersama aku ke dalam surga." Kata Rasul mengibaratkan dengan jari hakata, artinya dua ibu jari ini adalah berdampingan. Pada saat itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mencari barangkali masih ada di pelosok anak yatim yang masih belum bisa sempat merayakan Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa pada saat itu Rasulullah memberikan pesan, kepekaan sosial dalam konteks kehidupan beragama adalah menjadi sangat penting. Satu sisi ada anak yang kehilangan orang tuanya, dia mengharapkan, tapi di sisi lain Rasulullah pun memberi cerita lain. Pada suatu saat, dan cerita ini sudah biasa dikemas dan sudah biasa terdengar oleh kita semua. Ketika Rasulullah menyampaikan, dahulu ada seorang sahabat, disebutnya adalah Alqamah. Beliau bukan hanya sekedar sholat, beliau rajin ibadah sholat, puasa, zakat. Tetapi tatkala menjelang sakaratul maut, beliau tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lidahnya kaku dan tidak bisa mengucapkan kalimat sedikit. Sahabat Ali kemudian bertanya kepada Rasulullah dan menyampaikan pesan itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat, "Apakah Alqamah masih memiliki orang tua?" "Masih, wahai Rasulullah." "Coba kamu susul orang tuanya, sampaikan bahwa putranya Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beliau meninggal juga tidak, hidup juga tidak." Maka tatkala utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Alqamah, sampai kepada orang tua, "Wahai ibunda, apakah Alqamah adalah putra engkau?" "Iya."
Saat ini Alqamah sedang menghadapi sakaratul maut. Dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bibirnya kaku dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Apakah dosa yang pernah disebabkan terhadap orang tua? Kemudian ibunya menyampaikan, demi Allah dan Rasul, sampai detik ini saya masih merasakan betapa sakitnya hati. Alqamah adalah orang yang soleh. Dia taat beribadah, sholat, ibadah puasa, dan rajin bersama Rasul. Tetapi ketika beliau sudah memiliki istri, ketaatan kepadaku dikalahkan. Beliau lebih banyak mementingkan istrinya daripada mementingkan dirinya. Beliau kadang-kadang berani menghardik dirinya untuk membela istrinya. Padahal akulah yang melahirkan, aku yang mengandungnya selama hampir 9 bulan, kemudian melahirkan dan menyusuinya. Kata Al-Quran, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Mengandungnya sudah susah di atas kesusahan, dan menyusuinya dalam jangka waktu 2 tahun. Tetapi setelah menjadi milik, bernikah dan memiliki istri, beliau lebih banyak mementingkan istrinya. Bahkan saya secara pribadi dikalahkan. Saya tidak ridho. Kemudian sahabat itu pulang menghadap Rasulullah. Disampaikanlah kepada Rasulullah bahwa orang tuanya pernah sakit hati. Kata Rasulullah, sampaikan kembali. Apakah saya yang harus menyusul orang tuanya untuk dihadirkan kepada Alqamah, atau sebaliknya orang tuanya yang datang menghadap saya? Sahabatnya datang kembali ke rumah orang tuanya Alqamah. Begitu sampai kepada orang tuanya Alqamah, pesan Rasulullah disampaikan. Dan begitu pesan Rasulullah disampaikan, Bunda Alqamah menyampaikan, daripada Rasulullah yang harus menjemput, biar lebih baik saya yang akan datang ke sana. Begitu sampai datang ke sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, jika ibu pada detik ini tidak memaafkan Alqamah atas kesalahannya, maka saya akan perintahkan seluruh sahabat untuk membakar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la